Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu mengenai Drug Related Problem atau disingkat dengan DRP. Mari kita masuk ke pendahuluan. Jadi, dalam melakukan pelayanan farmasi itu diperlukan pengetahuan tentang obat secara rinci dan memenuhi syarat untuk dapat disampaikan kepada pasien. Nah, dalam berpraktek di rumah sakit, melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu diatur oleh Permenkes nomor 72 tahun 2000. Drug related problem merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan pada pasien. Dapat juga berupa pengalaman pasien yang melibatkan atau diduga melibatkan terapi obat dan pada kenyataannya atau potensial dapat mengganggu keberhasilan dari penyembuhan yang diharapkan. Jadi lebih gampangnya ya, DRP ini merupakan kejadian yang tidak diharapkan akibat penggunaan obat karena adanya masalah-masalah terkait penggunaan obat ini. Nanti untuk kategori-kategori DRP-nya akan dibahas di slide berikutnya. Nah, di dalam DRP ada istilah DRP potensial, yaitu masalah yang diperkirakan akan terjadi dan berkaitan dengan terapi obat yang digunakan oleh pasien. Jadi ketika pasien menggunakan obat yang telah diresepkan, nah nanti setelah dikaji si resep tersebut, maka tenaga kefarmasian itu dapat memperkirakan pasien tersebut kemungkinan dapat mengalami efek dari obat tersebut seperti ini atau seperti itu gitu. Jadi sudah diperkirakan sebelumnya dapat timbul di pasien tersebut. Jadi ini komponen primer dari DRP. Yang pertama, pasien mengalami keadaan yang tidak dikehendaki. Ini pasien mengalami keluhan medis ataupun gejala, diagnosa penyakit, kerusakan, cacat, ataupun sindrom, dan dapat mengakibatkan gangguan psikologis, fisiologis, sosial, bahkan kondisi ekonomi. Ya. Yang kedua, adanya hubungan antara keadaan yang tidak dikehendaki dengan terapi obat. Nah, sifat hubungan ini tergantung akan kekhususan dari DRP. Hubungan yang biasanya terjadi yaitu antara keadaan yang tidak dikehendaki dengan terapi obat adalah kejadian itu akibat dari terapi obat atau kejadian itu membutuhkan terapi. Jadi, efek yang timbul dari DRP tersebut membutuhkan terapi lagi gitu ya, terapi tambahan lagi akibat adanya hubungan antara yang tidak dikehendaki antara obat yang digunakan, seperti itu. Ketika terjadi DRP pada pasien, baik itu setelah menggunakan obat, kemudian muncul efek yang tidak diharapkan, ataupun ketika ditelaah resep yang akan diberikan dan ditemukanlah DRP yang potensial yang dapat terjadi pada pasien, itu perlu diidentifikasi dari data-data yang ada ya. Semua data esensial, kemudian data-data lain diperlukan itu digali dan kemudian tenaga farmasi harus mencari pemecahan masalah akibat DRP yang muncul tersebut. Nah, data yang penting mengenai pasien itu dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, karakter klinis dari penyakit atau kondisi pasien, meliputi data umur, jenis kelamin, etnis, ras, sejarah sosial, status kehamilan, status kekebalan, fungsi ginjal, hati, dan jantung, status nutrisi, serta harapan pasien. Kemudian ada data obat lain yang dikonsumsi oleh pasien. Ini berkaitan dengan terapi obat pada saat ini dan masa lalu. Ya, jadi obat yang digunakan sebelumnya. Alergi obat ataupun data profil toksisitas akibat penggunaan obat, riwayat penggunaan obat, kemudian adverse drug reaction, rute dan cara pemberian obat, dan juga persepsi mengenai pengobatannya. Dan yang ketiga yaitu data penyakit, keluhannya seperti apa, gejala pasien meliputi masalah penyakit terhadap pasien. Ini yang perlu dilihat adalah bagaimana keseriusan penyakitnya, prognosa, kerusakan pada organ tubuh tertentu, kemudian apakah ada cacat, persepsi pasien mengenai proses penyakitnya. Nah, ketiga data ini dapat digunakan dalam mencari pemecahan masalah akibat
terjadinya DRP. Data ini dapat diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dapat digali informasi dari pasiennya sendiri, atau dari orang-orang yang merawat pasien, keluarga pasien, ataupun dari medical record ya, ini sebagai sumber data sekunder. Nah, profil pasien dari farmasis, data laboratorium, ataukah dari dokter, perawat, dan profesi kesehatan lainnya. Nah, ini dapat diperoleh data ya dari sumber-sumber ini. Nah, farmasis mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi, kemudian mencegah jika memang belum terjadi, dan memecahkan solusi dan memberikan solusi akibat DRP yang muncul. Nah, walaupun hal tersebut tidak selalu mudah dicapai ya, pada kenyataan memang sulit ya untuk melakukan ini. Nah, faktor kepatuhan pasien ini ikut bertanggung jawab atas kesembuhannya. Nah, karena itu kita sebagai tenaga farmasis ini harus dapat memberikan informasi obat yang tepat kepada pasien, edukasi yang jelas, kemudian memberikan konseling kepada pasien terkait penyakit dan terapi yang diterima oleh pasien. Cipol et al. Itu mengkategorikan DRPS menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama, pasien yang membutuhkan obat tambahan. 2. Menerima obat tanpa indikasi yang sesuai atau sebenarnya pasien tidak perlu obat, tapi dapat obat tersebut. Gitu. Yang ketiga, menerima obat yang salah. Yang keempat, dosis obat terlalu besar. 5. Dosis obat terlalu kecil. 6. Pasien mengalami adverse drug reaction atau timbul efek samping obat. 7. Pasien mengalami kondisi keadaan yang tidak diinginkan akibat tidak minum obat secara benar. Nah, kalau ini merupakan pengkategorian DRP berdasarkan Pharmaceutical Care Network Europe ya. Ini mengelompokkan DRP menjadi 6 kategori. Di antaranya, pertama, reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD atau Adverse Drug Reaction, dikenal juga dengan ADR. Yang kedua, masalah pemilihan obat atau drug choice problem. Yang ketiga, masalah pemberian dosis obat. Drug dosis problem itu bisa dosisnya tinggi, overdose, atau dosisnya lebih rendah, atau disebut low dose. Selanjutnya, masalah pemberian atau penggunaan obat atau drug use atau administration problem. Yang kelima, interaksi obat. Dan juga yang terakhir, masalah-masalah lainnya. Ya, mari kita bahas satu persatu. Ya, kondisi seperti apa yang membutuhkan obat tambahan? Ini biasanya DRP yang membutuhkan obat tambahan ini penyebabnya yaitu pasien sebenarnya membutuhkan obat tambahan misalnya untuk profilaksis atau untuk pencegahan penyakit ataupun untuk pramedikasi. Nah, pasien memiliki penyakit kronik yang memerlukan pengobatan kontinu, memerlukan terapi kombinasi untuk menghasilkan efek sinergis ataupun potensiasi dan atau ada kondisi kesehatan baru yang memerlukan terapi obat. Tetapi pasien dengan kondisi-kondisi seperti yang dijelaskan tadi tidak mendapatkan obat yang diharapkan gitu. Sehingga yang sebenarnya pasien membutuhkan obat tambahan, nah pada kasus DRP ini pasien tidak menerima obat tersebut, tidak mendapatkan obat tersebut. Kategori DRP yang kedua yaitu pasien menerima obat tetapi nggak ada indikasi yang sesuai atau tidak perlu obat. Nah, hal ini dapat terjadi ketika menggunakan obat tanpa indikasi yang tepat. Padahal pasien tersebut kondisinya dapat membaik walaupun tanpa obat. Atau pasien minum beberapa obat padahal hanya satu terapi obat yang diindikasikan. Atau minum obat untuk mengobati efek samping. Misalnya seperti ini ya. Pasien sebenarnya tidak ada gejala demam, tapi hanya flu dan batuk ya misalnya seperti itu. Tetapi pada kasus ini pasien mendapatkan obat flu dan batuk plus mendapatkan paracetamol. Nah, pada paracetamol itu kan keluhannya tidak ada pada pasien, tapi pasien mendapatkan obat itu dan pasien menggunakan obat itu gitu. Nah, ini maksudnya. Jadi pasien menerima obat sebenarnya nggak ada indikasi untuk digunakan pada pasien tersebut karena pasien tidak mengalami gejala demam ya. Seperti itu ya salah satu contohnya. Kategori DRP yang ketiga yaitu menerima obat yang salah.
Kasus ini dapat terjadi jika obat tidak efektif, ketidaktepatan pemilihan obat, kemudian adanya alergi, adanya resiko kontraindikasi, resistensi terhadap obat yang diberikan, kombinasi obat yang tidak perlu, dan atau obat bukan yang paling aman. Nah, hal ini dapat terjadi karena kurangnya digali informasi kepada pasien terkait riwayat pengobatan sebelumnya, terkait riwayat alergi, ataupun informasi lain yang diperlukan. Sehingga ketika menggunakan obat yang serupa pada kondisi penyakit yang sama yang membutuhkan obat tersebut, sehingga terjadi drug-related problem seperti yang disebutkan tadi. Misalnya, seorang pasien mengalami alergi terhadap penggunaan Antalgin, ya matanya bisa sembab gitu ya akibat penggunaan obat ini. Nah, karena kurangnya menggali informasi terkait riwayat alergi, nah bisa saja Antalgin ini juga tetap diresepkan pada kondisi penyakit selanjutnya dan pasien juga tidak memberikan informasi kebetulan ya, sehingga dalam menggunakan obat ini maka efek samping tersebut, reaksi alergi tersebut muncul kembali kepada pasien. Nah, itu ya dapat masuk ke dalam kategori DRP menerima obat yang salah, walaupun sebenarnya walaupun sebenarnya indikasinya itu betul ya. Nah, selanjutnya dosis terlalu besar. Nah, ini disebut juga overdose. Beberapa penyebabnya adalah dosis yang salah atau frekuensinya tidak tepat. Misalnya harusnya diminum 1 kali sehari karena kurangnya edukasi kepada pasien yang menganggap semua obat 3 kali sehari. Akhirnya itu digunakan 3 kali sehari sehingga dosis dalam seharinya dapat berlebih atau overdose. Dan jangka waktunya juga tidak tepat. Misalnya yang tadi 3 kali sehari diminum setiap 8 jam karena kurangnya informasi ya. Waktu yang berdekatan itu diminum obat yang sama sehingga dosisnya besar di dalam tubuh terakumulasi. Yang kelima yaitu dosis terlalu kecil. Ini dapat disebabkan karena misalnya kesalahan dalam perhitungan dosis pada misalnya pasien anak karena kurang tepat mengukur berat badan anak sehingga ketika dilakukan perhitungan dosis untuk anak, jumlah yang diberikan kepada pasiennya tidak sesuai, misalnya lebih kecil. Nah, dosis yang lebih kecil ini itu dapat menghasilkan respon itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, obatnya dapat menjadi kurang efektif, seperti itu. Nah, yang keenam, pasien mengalami adverse drug reaction. Nah, penyebabnya pasien menerima obat yang tidak aman, pemakaian obatnya tidak tepat, interaksi dengan obat lain itu juga bisa terjadi adverse drug reaction, atau karena dosisnya terlalu besar atau terlalu kecil atau terlalu cepat pemberiannya sehingga menyebabkan adverse drug reaction ini, dan atau pasien mengalami efek yang tidak dikehendaki, yang tidak dapat diprediksi ya. Nah, itu dapat masuk ke kategori adverse drug reaction, artinya ada efek yang tidak diharapkan dari sebelumnya. Yang ketujuh, pasien mengalami kondisi keadaan yang tidak diinginkan akibat tidak minum obat secara benar. Nah, kenapa pasien tidak minum obat secara benar? Karena terkadang pasien membutuhkan obat tetapi obatnya tidak ada. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa saja karena faktor perekonomian, karena tidak mampu membeli obat yang diresepkan, sehingga obat yang seharusnya diminum itu tidak diminum ya, sehingga itu masuk juga dalam kategori DRP. Atau pasien tidak memahami instruksi, jadi tidak membaca etiket penggunaan obat secara jelas, ya, sehingga ya itu, jadi pasien tidak minum obat dengan benar. Atau pasien memilih untuk tidak mau minum obat karena alasan pribadi, misalnya karena merasakan efek samping akibat penggunaan obat ini yang tidak mengenakan tubuh atau mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi pasien ini tidak mengkonsultasikannya dengan tenaga farmasi ataupun dokter dan mengambil keputusan untuk tidak menggunakan secara mandiri gitu ya, sehingga yaitu masuk kategori DRP hal-hal seperti itu. Atau pasien yang lupa minum obat, misalnya penggunaan obat TBC itu kan digunakan selama 6 bulan, tapi karena karena aktivitas lain terkadang lupa minum obat. Nah, itu juga masuk kategori DRP. Nah, yang kedelapan itu adanya interaksi obat ya. Interaksi ini dapat terjadi akibat penggunaan
2 atau lebih obat secara bersamaan. Nah, dan dapat menimbulkan efek yang tidak diharapkan. Nah, mekanisme interaksi obat ini dapat dibagi menjadi 2 aspek, yaitu interaksi secara farmakokinetik yang mempengaruhi misalnya absorpsi, distribusi, metabolisme ataupun ekskresi dari obat, salah satu obat yang digunakan, dan juga interaksi yang mempengaruhi respon farmakodinamik obat. Jadi mempengaruhi responnya, bisa membuat respon obat itu semakin kuat atau semakin lemah, ya, seperti itu. Jadi ini juga masuk kategori DRP. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk kategori DRP itu ya, kalau berdasarkan CIPOL itu ada 7 dan berdasarkan farmasetikal tadi ada 8. Ini tambahannya yang interaksi obat. Nah, sekian penjelasan mengenai drug related problem, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.